merayakan Idul Fitri adalah orang yang merasakan dirinya telah kembali kepada fitrah. Dia setelah menyesali dan dia setelah mengintrospeksi diri bahwa dia adalah orang-orang yang bersalah, lalu dia kembali kepada fitrah. Tetapi ada yang kedua, di antara manusia pada hari ini mereka yang berlebaran. Orang yang berlebaran adalah mereka Allahu Akbar walillahil hamd, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, lalu dia berzikir, bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang diredai oleh Allah. Tetapi manusia kebanyakan mereka memperdulikan dunianya, tetapi akhirat itu lebih kekal dan abadi. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat lain, dan adapun orang-orang yang ada rasa takut di dalam jiwanya tentang eksistensinya Allah, dan dia selalu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang menjadi tempat kembalinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ambil sebuah judul pembicaraan kita adalah 3 konsep dasar dalam menciptakan Idul Fitri yang beruntung untuk meraih surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai tamu yang agung, tamu yang datang kepada kita 1 kali dalam 1 tahun. Semuanya itu adalah untuk mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan bagi kita sebagai umat manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan, di mana ibadah Ramadan itu gunanya adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai manusia yang berperi kemanusiaan dan menghilangkan sifat-sifat yang berperi kebinatangan. Maka inilah yang akan bisa mewujudkan diri kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan malaikat, mulia di hadapan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu kita sadari bahwasanya kita manusia, kata-kata manusia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu man dan nasia. Man artinya orang, nasia adalah artinya terlupa. Maknanya adalah eksistensi manusia di atas permukaan bumi ini tidak luput dari kealpaan dan kelupaan yang notabene akan menimbulkan suatu kesalahan dan suatu kekhilafan dalam hidupnya. Maka karena kesalahan-kesalahan ini terjadi di antara kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial. Kata seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah zoon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Yang dikatakan manusia itu pasti dia bermasyarakat, berkumpul dan bersama-sama. Maka karena berkumpul dan bersama-sama itu, maka akan muncul adanya dosa dan pahala. Tergantung bagi kita sejauh mana kita mampu mengendalikan diri kita. Apakah kita condong kepada perbuatan dosa, ataukah kita bisa menimbulkan perbuatan pahala yang akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi sayang beribu kali sayang, kita manusia kadangkala cenderung kepada kealpaan dan kelupaan yang menimbulkan dosa dan maksiat. Maka kata Rasulullah SAW, kita tidak larut dalam kealpaan dan kedosaan itu. Kita tidak larut dalam kesalahan, tetapi kita harus mengintrospeksi diri, harus memperbaiki diri untuk memperbaharui diri kita dengan cara, kata Rasulullah SAW, kullu ummati khata'un wa khairul khati'in at-tawwabun. Setiap umatku adalah orang yang bersalah, maka sebaik-baik orang yang bersalah orang-orang yang suka bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, segala kealpaan yang kita lakukan, itu didorong oleh sikap dasar dan sifat dasar umat manusia itu. Ada 4 sifat dasar yang dimiliki oleh umat manusia sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pada diri manusia ada unsur bahimiyah. Bagaimana manusia memiliki sifat unsur bahimiyah, sifat kebinatangan. Apa maksud daripada sifat kebinatangan? Di mana binatang itu lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan apa yang lezat, apa yang nikmat untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan keinginannya. Maka pada diri kita sebagai manusia ada unsur keinginan dan ada unsur nafsu. Apa tujuannya? Nafsu itu adalah bertujuan untuk memajukan harkat martabat manusia itu supaya masa yang akan datang menjadi manusia yang paripurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita manusia tidak terlepas dari hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bukan menghilangkan hawa nafsu, tetapi kita harus mengendalikan hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu, karena perjuangan yang sangat berat adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu peperangan besar ya Rasulullah?" Sementara kita sudah kembali dari perang Badar, perang Uhud, telah mengorbankan jiwa dan raga pejuang-pejuang Islam, para hafiz-hafiz Quran, mereka syahid, tetapi engkau malah masih mengatakan itu perjuangan kecil. Lalu apakah perjuangan yang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, memperjuangkan dan berjuang dari melawan hawa nafsu. Kalau berjuang di medan jihad, di medan perang, siapa kalah siapa menangnya jelas, tampak. Tetapi kalau kita berjuang melawan hawa nafsu, musuh tidak nampak, dan hasilnya siapa menang dan siapa kalah juga tidak nampak. Tetapi kitalah yang akan bisa merasakan apakah kita menjadi manusia yang menang ataukah kita menjadi manusia yang kalah. Maka itulah untungnya kedatangan bulan Ramadan bertujuan adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang aidul fitri sebagaimana pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah manusia itu punya sifat subu'iyah, yaitu sifat kepuasan, di mana pada diri kita ada sifat emosi, sifat marah, dan sifat berkelebihan dalam diri kita, dalam emosi kita. Maka sifat kemarahan ini pasti ada pada diri kita, tetapi marah itu untuk dikendalikan. Yang ketiga adalah sifat syaitaniah. Apa itu sifat syaitaniah? Sifat setan. Setan itu bukanlah makhluk. Setan itu adalah suatu etika dan moral atau karakter dan sifat daripada manusia dan jin. Bagaimanakah bisa manusia bisa menjadi setan ketika manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga terdorong berbuat dosa dan maksiat? Berarti ketika itu manusia itu adalah manusia setan. Ketika para pejabat, ketika para petinggi negara melakukan kemaksiatan, korupsi, kolusi dan nepotisme, memperturutkan hawa nafsunya sehingga merugikan orang lain, bangsa dan negara, maka ketika itu adalah pejabat-pejabat setan, pejabat-pejabat negara, pejabat setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya juga dikatakan setan adalah manusia-manusia yang merongrong orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ketika sang suami mengatakan kepada sang istrinya, "Wahai istriku, untuk apa kamu ke masjid? Untuk apa kamu berzikir? Untuk apa kamu sholat? Bukankah kita dengan orang kafir sama saja, bahkan mereka lebih kaya daripada bandingan kita?" Maka sang suami yang mengajak atau menghentikan istrinya untuk ibadah, maka di sini dikatakan adalah suami-suami setan. Karena dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah sampaikan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisyayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura." Dan seperti itulah kami jadikan setiap nabi bermusuhan terhadap setan, yaitu golongan jin dan manusia. Mereka selalu merongrong orang lain untuk berbuat salah. Kemudian yang keempat adalah Rabbaniyah, sifat ketuhanan, yaitu sifat ketuhanan, yaitu sifat kesombongan.
keangkuhan yang ada pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sifat inilah yang harus kita kendalikan di saat bulan Ramadan. Sejauh mana kita berhasil mengendalikan sifat ini, maka kita akan kembali kepada fitrah. Artinya Aidul Fitri, Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Orang yang bisa mengendalikan dirinya kembali kepada kesucian sebagaimana sucinya anak kecil yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, maka dia terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan. Dosa dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari ini kita berbahagia, kita bersenang-senang karena kita sudah meraih yang namanya Aidul Fitri, hari-hari kesucian. Maka orang yang berhak merayakan Aidul Fitri adalah orang yang merasakan dirinya telah kembali kepada fitrah. Dia setelah menyesali, dan dia setelah mengintrospeksi diri bahwa dia adalah orang-orang yang bersalah, lalu dia kembali kepada fitrah. Tetapi ada yang kedua, di antara manusia pada hari ini mereka yang berlebaran. Orang yang berlebaran adalah mereka mempertukarkan hawa nafsu, kuasa mereka tak berhasil meraih nilai takwa. Maka kita yang ada pada hari ini, kita bukan hanya sekedar berlebaran, tetapi kita juga merayakan Aidul Fitri. Kita kembali kepada kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seandainya kita tidak mampu mengendalikan diri kita, Allah mengancam kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Dan jikalau kami inginkan manusia itu, pasti kami muliakan dia, kami hargai dia, kami muliakan dia lebih mulia daripada malaikat yang suci. Tetapi manusia itu beribu-ribu kali sayang, walakin akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Tetapi manusia itu memperturutkan dunia, memperturutkan hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil qalbi. Maka perumpamaan mereka itu adalah seperti anjing-anjing yang menggonggong. Bagaimana anjing-anjing yang menggonggong? In tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Jikalau kamu halau dia dan jikalau kamu biarkan saja dia tetap tak mempedulikan. Inilah konsep yang diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ada berpengaruh dalam dirinya kedatangan Ramadan, kedatangan Idul Fitri, bahkan sama sadar pada dirinya apakah dia puasa, apakah di bulan Ramadan atau Idul Fitri, tidak ada berpengaruh pada sikap, mental dan perbuatan mereka. Maka manusia yang seperti ini, kata Allah, maka mereka diibaratkan seperti anjing-anjing, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita sudah kedatangan satu Syawal ini, maka mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh manakah keberhasilan Ramadan kita? Dan bagaimanakah langkah kita untuk tahun yang akan datang? Apakah kita masih tetap stagnan, atau kita tetap iman dan ibadah kita, atau malah kurang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syawal artinya peningkatan. Apa yang dimaksud dengan peningkatan? Yaitu setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka meningkatlah nilai ketakwaan, meningkatlah kualitas dan kuantitas daripada ibadah kita, yaitu di saat-saat setelah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam hal ini Allah meminta kita agar berfikir, agar membuka mata, agar membuka telinga kita. Seandainya kita tidak mampu membuka hati kita, membuka mata, membuka telinga kita untuk membersihkan jiwa kita dan mempertahankan kebersihan jiwa kita, maka Allah juga mengumpamakan kita sebagaimana di dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Sungguh telah banyak kami masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi hati dan pikiran mereka tak mampu memahaminya. Mereka punya mata, tetapi mata mereka tak mampu melihat kepada kebenaran dan kepada keagungan Allah. Mereka punya telinga, tetapi telinga mereka tidak mampu mendengarkan seruan-seruan Allah, panggilan Allah, serta mendengarkan segala kebenaran.
Maka kata Allah, perumpamaan manusia yang seperti ini, mereka adalah kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita sampai disamakan oleh Allah seperti binatang yang tidak mampu mempergunakan akal dan pikiran dan hati kita, tak mampu mempergunakan mata dan telinga kita melihat kebenaran, melihat keadilan Allah, melihat hidayah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka pada hari ini kita sudah bersih dengan sebersih-bersihnya, kita sudah suci, maka mari kita pertahankan kesucian diri kita. Maka kalau seandainya kita kembali mengotorinya, kembali merusak kesucian itu, maka kita ibaratkan seperti ada di Minangkabau, seorang petani melihat seekor kerbau yang ada di sawah. Maka ketika itu si petani sangat sayang kepada kerbaunya, maka dia sucikan dan dia bersihkan kerbau itu dengan memakai sabun yang impor dari luar negeri. Bahkan dia pakai kaca pembesar supaya mendeteksi dari bakteri-bakteri yang ada pada kerbau itu. Begitu sayang sang petani kepada sang kerbaunya. Tetapi apa yang terjadi? Kerbau yang tidak berpikir, dia tidak meyakini bahwasanya dirinya yang sudah suci. Maka ketika itu hari hujan, maka apakah tindakan kerbau? Tindakan kerbau itu adalah mereka selalu dan tetap dan akan pergi berkubang kembali berlumpur kepada kubangan sehingga mereka kotor kembali. Beginilah tamsilan, contoh orang-orang yang kembali mengotori jiwanya, mengotori dirinya, mengotori akal dan pikiran dan perbuatannya setelah Idul Fitri ini. Mari kita mempertahankan Idul Fitri ini sehingga kita menjadi makhluk Allah yang akan menjadi pewaris surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai. Mereka memperoleh istri-istri yang cantik, bidadari-bidadari yang cantik. Mereka di dalamnya kekal abadi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin dan jamaah hari raya rahimakumullah, maka dengan kesucian itu kita akan meraih surganya Allah. Tetapi harus kita tanamkan dalam diri kita dua sifat saja. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang ada rasa takut kepada Allah ketika dia berbuat, bertindak, berkata dan berucap, dan dia mengendalikan hawa nafsunya, maka dialah orang-orang yang akan meraih surganya Allah. Wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, Engkau beri kami usia hingga setua ini, tapi kami sering melakukan perbuatan maksiat dan selalu melakukan perbuatan yang di luar kehendak-Mu ya Allah. Nafas demi nafas yang Engkau berikan, tapi tak mampu menjadikan kami beramal apapun. Sehat lebih menyertai hari-hari kami, tapi kesehatan itu membuat kami untuk tidak ringan melakukan ibadah kepadamu. Cahaya matahari-Mu menerangi kami setiap hari, tapi kami malah menjauhi cahaya dan nur-Mu dan kembali kepada kegelapan. Bumi yang Engkau sediakan untuk berpijak untuk kami, sering kami injak dan kami sombong di atasnya. Ya Allah, perkenankanlah kami berserah diri kepadamu, seraya mengajak dengan sepenuh hati. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Ya Allah ya Rahman, waktu demi waktu melaju, hari demi hari berganti, umur bertambah tapi sejatinya berkurang, karena pintu yang lahap semakin dekat dan siap membuka setiap hari. Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini, izinkan kami menghadap-Mu dengan segenap harapan, tak lain karena kami hamba-Mu yang dhaif. Banyak salah dan dosa kesalahan yang membuat hati kami jadi beku, karena sering tinggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa yang telah menjadikan hati kami jadi layu, karena mudahnya melanggar larangan-Mu. Kami malu menemui-Mu ya Allah, tak sanggup bersimpuh di hadapan mengadahkan tangan dan berdoa menghibah padamu. Tetapi ya Allah, ya Ghafar, jika bukan mengadu dan memohon kepadamu,
Kepada siapa lagi ya Allah? Sebab kami hamba-Mu yang bersaksi la ilaha illallah. Ya Allah ya Alim, kami tahu ya Allah bahwa kami pasti melewati pintu kematian. Kematian memasuki alam kubur sambil menunggu hari kiamat pada saatnya sampai hari penghisaban. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami paham dan kami menyadari bahwasanya Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan rahmat-Mu kepadamu untuk mempertahankan kesucian diri kami, mempertahankan kesucian jiwa kami untuk meraih surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa salawatina wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwanil hisab. Allahumma khtim ajalana wa amalana bi ahsanil khatim wa la takhtim ajalana wa amalana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi